Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari manakah datangnya cinta? Dan apakah hakikat cinta? Sungguh sangat maha luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala mencipta manusia dengan segala bentuk yang sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Bahkan misteri yang ada pada diri manusia pun sampai saat ini tidak ada makhluk Allah Ta'ala yang lain yang mengetahuinya. Bahkan malaikat yang dicipta Allah daripada nur pun tidak mengetahui akan misteri tersebut. Apalagi iblis, syaitan, jin, dan lain-lain. Walaupun di antara malaikat dan jin ada yang mengetahui tentang manusia, tetapi tidaklah yang diketahuinya itu melainkan hanyalah zahir manusia saja. Sedangkan hakikat dari diri manusia itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan orang-orang yang telah dianugerahkan berkah, rahmat dan nikmat untuk mengetahuinya. Salah satu misteri yang ada pada manusia itu adalah kefitrahan dirinya. Dan itu pun telah dinyatakan Tuhan bahwa manusia itu terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Dan di dalam kefitrahan itu ditanamkan Tuhan atas diri manusia itu cinta kasih sayang Tuhan. Dan cinta kasih sayang Tuhan itu diamanahkan kepada seluruh manusia. Dan tidaklah manusia itu dicipta melainkan sebagai khalifah di muka bumi. Untuk menjadi khalifah yang dapat memelihara ketentraman, ketenangan dan kedamaian di muka bumi ini, dan agar dapat mengayomi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, serta menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Karena itulah maka Tuhan menurunkan amanat cinta itu kepada manusia sebagai kekuatan yang sangat luar biasa dan sangat ajaib sekali. Anehnya, cinta itu tidak melukai fisik atau jasad manusia, melainkan melukai hati yang berada di dalam diri manusia. Dan hati yang terluka oleh cinta itu akan membuat dirinya rindu dan dendam, sedih dan bahagia, murung dan ceria, dan lebih aneh lagi, cinta itu adalah racun sekaligus penawar atau obatnya, menyakitkan sekaligus menyehatkannya, dan mematikan sekaligus menghidupkannya. Karenanya tidak sedikit manusia itu yang terluka karena cinta, lalu kemudian menjadi gila dan stres. Bahkan ada yang mati bunuh diri karena tidak sanggup untuk memendam perasaan yang disebabkan oleh rasa cinta itu. Cinta itu menghidupkan dan mematikan, bahkan tidak memandang siapa orangnya, apa agamanya, apa bangsanya, suku dan rasnya. Ketahuilah, pertanyaan, dari manakah datangnya cinta itu? Dan apakah hakikat cinta itu? Mengapa harus ada cinta? Dan siapakah yang berhak dicintai? serta kemanakah kembalinya cinta itu.
Siapa-siapa yang tidak mengetahuinya, maka akan sia-sialah hidupnya, dan akan terjadilah perpecahan yang berkepanjangan, permusuhan, pertikaian, hujat menghujat, caci mencaci, dendam kesumat, dan akhirnya akan terjadi peperangan dan pertumpahan darah di sana sini. Jika kita termasuk di dalamnya, yaitu tidak mengetahui akan 5 hal tersebut, maka akan sia-sialah hidupnya, dan mereka yang mensia-siakan hidupnya dari buka mata sampai tutup mata kembali setiap harinya, maka masuklah ia kepada kerugian yang nyata. Dan mereka yang tidak mengetahui akan 5 hal tersebut adalah manusia yang terdinding oleh kedirian atau keegoan atau hawa nafsu dirinya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Seiring dengan berjalannya sang waktu, berputar dari masa ke masa, semakin membuat manusia disibukkan oleh berbagai macam kesibukan dunia. Dan tanpa terasa 24 jam sehari semalam terasa sangat singkat sekali. Siapa sangka dari masa ke masa itu manusia ternyata banyak yang lalai dari tujuan yang sebenarnya, terombang-ambing oleh gelombang gemerlapnya dunia. Persaingan menjadi kebutuhan di sana sini, dan tidak kalah menariknya lagi, banyak yang saling cegal-mencegal, tak peduli teman ataupun lawan, yang penting keinginannya bisa terwujud. Sungguh sangat misteri sekali kehidupan ini. Jika diri berjalan dalam kehidupan ini tanpa adanya suatu pegangan yang kokoh, maka tunggulah saatnya kehancuran akan tiba. Dan tidak mustahil kerusuhan, pertikaian, perkelahian, pertentangan yang berujung kepada peperangan akan terjadi di dalamnya apabila sang diri tidak mengetahui dan tidak berpegang pada pegangan yang kokoh itu. Apakah pegangan yang kokoh itu? Tidak lain adalah keutamaan cinta dalam setiap hubungan. Menariknya lagi, cinta itu sepintas jika hanya dilihat dari sisi luarnya saja, maka cinta itu adalah suatu kelemahan. Tetapi siapa sangka bahwa di balik kelemahan itu menyimpan suatu kekuatan yang amat dahsyat sekali. Ya, cinta yang sebenar-benarnya cinta. Cinta yang terbit dari kesetiaan, yang cahayanya akan membuat diri semakin mabuk dan tenggelam dalam perjalanan untuk menggapai tujuan. Cinta yang demikian itulah yang dikatakan cinta sejati, karena terbit daripada kesejatian. Dan mereka-mereka yang telah tertanam oleh rasa cinta sejati itu akan memancarkan cahaya cinta itu kepada siapa saja dengan meniti jalan yang sebenarnya. Itulah hakikat cinta, yaitu pengabdian tertinggi dalam cinta sejati yang disebut juga dengan akhlakul karimah. Dan rasa manis dari akhlakul karimah itu akan menjadi rahmat bagi sekalian alam.
Dengan hakikat cinta itu, yaitu pengabdian tertinggi dalam cinta sejati, akan membawa dirinya kepada ketenangan hidup, kedamaian hidup, ketentraman hidup, dan kebahagiaan hidup di dunia akhirat, zahir batin, roh dan jasad. Jika seluruh manusia yang ada di muka bumi ini masing-masing diri mengerti akan hakikat cinta atau pengabdian tertinggi di dalam cinta sejati itu, tentu akan tercipta nuansa kedamaian dan ketentraman hidup. Tak akan ada permusuhan, pertikaian, hujat menghujat, caci mencaci, dendam kesumat, dan tentu tidak akan terjadi peperangan dan pertumpahan darah di sana sini. Apalah daya manusia itu benar-benar dalam kefitrahan dan sudah tentu selalu menemui pertentangan-pertentangan yang bermuara pada kediriannya dan hawa nafsunya, yang mengakibatkan diri terjebak dalam lembah jurang keegoan, dan hal ini tidak dapat dipungkiri. Tetapi setidaknya dengan menyadari bahwa kedirian itu, hawa nafsu itu yang akan membawa diri ke lembah jurang keegoan, itu adalah musuh terbesar pada diri sendiri. Setidaknya menjadi pelajaran bagi mereka-mereka yang mau memikirkannya, bahwa untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian itu, maka terlebih dulu ia harus menyelam ke dalam dirinya sendiri untuk menundukkan dan mengalahkan dirinya. Maka terlebih dulu ia harus menyelam ke dalam dirinya sendiri untuk menundukkan dan mengalahkan kedirian, hawa nafsu dalam keegoan itu. Jika tidak, maka tak akan ditemui hakikat cinta dalam cinta sejati itu. Yang ada malah sebaliknya, mereka akan menemukan cinta yang hampa atau cinta yang buta, atau cinta yang di dalamnya penuh dengan kedustaan. Itulah manusia yang penuh dengan teka-teki, penuh dengan misteri, sehingga apa yang telah dikemukakan ini sungguh sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta manusia dengan segala bentuk yang sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Dan untuk sebagai pelajaran bagi kita semuanya, agar dapat menuju kesempurnaan hidup itu dan terbuka segala misteri akan manusia itu, maka ketahuilah, dari manakah datangnya cinta itu, dan apakah hakikat cinta itu, mengapa harus ada cinta, dan siapakah yang berhak dicintai, serta kemanakah kembalinya cinta itu? Jawab yang pertama, cinta itu datang dari Yang Maha Mutlak, yang kemudian terbitlah nur kesadaran sejati dan menjadi sir atau rahasia pada insan. Jawaban yang kedua, hakikat cinta itu adalah pengabdian tertinggi di dalam cinta sejati, yang disebut juga dengan akhlakul karimah. Itulah puncak dari rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Jawaban yang ketiga, mengapa harus ada cinta? Karena sebagai khalifatullah di muka bumi ini, dengan terisi hakikat cinta pada dirinya, akan mendatangkan rahmat kepada sekalian alam, sebagai cermin daripada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jawaban yang keempat,
dan siapakah yang berhak dicintai adalah yang menanamkan benih cinta itu pada dirinya, yaitu yang maha mutlak, yang dari padanya terbitlah anwar kesadaran sejati. Jawaban yang kelima, kemanakah kembalinya cinta itu? Tentu dari mana datangnya, maka kesitulah cinta itu akan kembali. Datang dari yang maha mutlak, maka akan kembali pulalah kepada yang maha mutlak. Jika kelima poin di atas sudah dipahami dan dimengerti, tentu seiring waktu yang berputar dari masa ke masa akan tersingkaplah misteri kehidupan yang ada pada diri insan itu. Dan tentunya untuk bisa benar-benar memahami dan mengerti akan 5 poin itu, terlebih dahulu haruslah mengenal akan diri yang sebenar-benarnya, diri sebagai langkah dalam mengenal akan hakikat diri sejati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.